Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan Tuhan itu bukan Juru Selamat. Jangan katakan pula bahwa Tuhan itu bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Bagi mereka yang tidak percaya, akan dihukum. Dan dia sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saya mengucapkan selamat malam bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami orang-orang berkemenangan selalu dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya, mantap. Jadi kita bisa hidup berkemenangan kalau Tuhan ada di pihak kita. Yang pertama, kalau Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Siapa yang dapat melawan Tuhan? Siapa yang dapat mencungkil biji mata Allah? Nggak ada. Siapa yang lebih kuat dari Tuhan? Nggak ada. Jadi kalau dia nggak ada, kita seharusnya orang-orang yang berkemenangan. Kalau kita lihat ayat 37, kita lebih daripada pemenang. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita adalah punya hak untuk itu terus-menerus dalam hidup kita. Hidup yang berkemenangan. Yang kedua, bila roh Allah ada, roh Tuhan ada pada kita. Jadi bukan kuat atau gagah, tapi kata rohmu, kata Tuhan. Jadi kekuatan kita ini bukan karena kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kemampuan kita. Kita mendapat kemenangan bukan juga karena kita sudah tua atau sudah muda atau masih bayi, tidak. Kekuatan kita itu terletak pada roh Allah, di mana kita menerima Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus itu akan ada dalam kehidupan kita. Dan biarkan dia terus menguasai hati dan pikiran kita supaya kita terus berkemenangan dalam hidup ini, apapun, dalam masalah dunia, masalah rumah tangga, masalah apapun, kemenangan selalu ada pada kita bagi orang-orang yang Tuhan di pihak dia, dan bagi orang-orang yang roh Allah ada di pihak dia. Yang ketiga adalah bila firman Allah ada pada kita. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Pertanyaan saya adalah, apakah ada firman Allah dalam hidup kita? Banyak orang tidak mau menghafal firman Allah. Banyak orang tidak mau memperkatakan firman Allah. Padahal firman Allah katakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa yang Anda perdengarkan ke telinga Anda? Apa yang Anda katakan ke telinga Anda? Apa yang Anda perdengarkan kepada telinga Anda? Saya seringkali memperdengarkan, bukan hanya sekali dua kali, tapi seringkali saya memperdengarkan ke telinga saya ini kata-kata firman Allah yang saya hafalkan. Karena apa? Saya tahu bahwa itu akan mendatangkan keyakinan yang teguh dalam hidup saya, keyakinan yang mantap dalam hidup saya ketika saya betul-betul mempercayai dia. Dan ketika firman Allah yang logos itu menjadi rema, atau menjadi rima, ya rema, tulisannya rema tapi membacanya rima. Nah, yang mau saya katakan kepada kita adalah orang-orang yang berkemenangan ketika kita memiliki firman Allah itu. Dan Anda tahu setan dikalahkan dengan apa? Di waktu setan mencobai dalam roh, jiwa, dan tubuh dengan firman. Yang keempat, kalau kuasa Tuhan ada pada kita. Haleluya. Jadi Anda mau berkemenangan, hidup berkemenangan, ya miliki keempat hal ini. Tuhan berpihak di pihak kita, roh Tuhan ada pada kita, firman Tuhan ada pada kita, kuasa Tuhan ada pada kita, maka kita akan menikmati segala yang terbaik dari hidup ini. Saya yakin dan percaya Tuhan merancangkan hal yang baik kepada kita. Bayangkan ketika manusia gagal dari Taman Eden itu, dia dibuang, dikeluarkan dari Taman Eden, dan kemudian diproses begitu luar biasa, dan dikirim hamba-hamba, nabi-nabinya, dikirim hamba-hambanya, dikirim orang-orangnya, dan pada akhirnya tidak ada seorang pun yang berhasil. Akhirnya Allah mengutus anaknya sendiri di dalam segala kemuliaannya. Dia rela meninggalkan itu, turun ke bumi ini untuk menggenapi
apa yang sudah dikatakan. Dia datang untuk mati. Mati untuk apa? Menebus dosa-dosa dan kejahatan kita, segala pelanggaran kita, segala kekotoran dan kenajisan kita. Dia mati di kayu salib itu. Dia setia mati di kayu salib itu. Dan Alkitab sudah katakan, tulangnya tidak akan dipatahkan. Itu sebabnya Tuhan itu. Tidak ada, kalau Anda membaca firman Allah, tidak ada kitab-kitab yang mengatakan begini-begini. Satu contoh, sering saya katakan, bagaimana orang Israel yang jahat itu akan dihajar oleh Nebukadnezar. Berapa tahun mereka ditawan, 70 tahun itu digenapi. Dan bagaimana siapa yang menghajar Nebukadnezar, ditaruhnya Koresi, Raja Persia, untuk dan digenapi. Dan Raja Koresi disuruh untuk membangun bait Allah, dilakukan. Luar biasa Tuhan itu. Jadi ketika kita berada bersama dengan Dia, kita adalah pihak yang selalu mengalami kemenangan di dalam Dia. Doa dan harapan saya, kemenangan itu bukan kemenangan pura-pura, tapi kemenangan real yang setiap hari, karena hidup ini adalah perjuangan. Makanya dalam dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7, I have fought with the good fight. Aku telah berjuang dengan perjuangan yang baik. Dan I have finished the race. Aku telah menyelesaikan perlombaan. Dan kemudian I have kept the faith. Aku telah memelihara iman. Dan ketika engkau melakukan itu, dan Alkitab katakan, terimalah mahkota yang sudah tersedia bagimu. Amin. Firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kalau engkau sakit saat ini, dalam nama Yesus, sakit apapun yang sedang kau derita, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan segala sakit penyakitmu keluar. Dan oleh kuasa Tuhan, engkau dijamah hari ini, saat ini juga, ketika engkau mendengar dan mempercayai doa yang kami sampaikan pada saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan persoalan dan masalahmu, diselesaikan oleh Tuhan. Masalah utang piutang diselesaikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan. Allah mampu membuka jalan saat tiada jalan. Engkau adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Dia. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mantap, mantap, mantap. Damai Tuhan menyertai.